Tama sedikit berpikir sejenak, lalu langsung setuju dan berkata, "Pengaturan ini cukup masuk akal, selama kita bisa memastikan bahwa kedua belah pihak jangan masuk dan keluar pada saat yang sama, seharusnya tidak ada dampak pada Feng Shui." Gema secara alami memahami kata-kata Tama, jadi dia berkata, "Kalau begitu, aku akan mengirim pesan yang jelas kembali ke wanita tua itu. Dan aku akan meminta Tasya untuk mengatur agar mereka dipisahkan darimu dalam sebuah kotak sehingga lebih aman dan stabil." "Tidak dibutuhkan," Tama membuka mulutnya dan berkata, "Biarkan kedua belah pihak bersebelahan, itu tidak masalah." Bagi Tama, dia juga memiliki rasa keegoisan. Selama bertahun-tahun, dia tidak melihat kakek neneknya lagi, tetapi dalam hatinya, perasaannya terhadap neneknya masih relatif dalam. Setelah kecelakaan orang tuanya, hatinya mengeluh tentang kakek. Mengeluh tentang kakek, tetapi tidak pernah mengeluh tentang nenek. Karena dia tahu bahwa neneknya sangat baik kepada keluarganya yang terdiri dari 3 orang. Meskipun tidak banyak bertemu sebagai seorang anak, tapi cintanya padanya, dia masih ingat dengan sangat jelas. Oleh karena itu, ia juga sangat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan neneknya. Gema menebak apa yang ada dalam pikiran Tama, jadi dia berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan Tasya mengaturnya di sebelahmu." "Baik." Setelah menutup telepon, Alena, yang penasaran di samping, bertanya, "Sayang, apakah Nona Gu yang menelepon?" "Ya," Tama mengangguk, tidak bersembunyi. Alena terkejut dan bertanya, "Nona Gu akan memulai penampilannya pada suatu sore. Dia seharusnya sangat sibuk saat ini, mengapa dia meneleponmu saat ini?" Tama kemudian berkata, "Nona Gu mengundang beberapa tamu dengan status khusus hari ini. Dan ingin saya melihat apakah itu akan mempengaruhi Feng Shui, saya memberinya ide untuk meminimalkan dampaknya." Alena bertanya dengan heran, "Tamu juga mempengaruhi Feng Shui?" Tama dengan santai tertawa, "Itu wajar. Dalam Feng Shui, setiap helai rumput dan setiap daun pohon akan mempengaruhi Feng Shui, apalagi orang. Tepatnya, apakah seseorang menginjak kaki kirinya atau kaki kanannya terlebih dahulu. Ketika dia meninggalkan rumah di pagi hari akan mempengaruhi keberuntungannya sepanjang hari." Alena terkejut dan bertanya, "Apakah itu benar-benar misterius? Kaki mana yang lebih dulu memiliki efek yang baik?" "Tentu saja," Tama tertawa, "jika langkah pertama adalah kaki kiri, mungkin akan lancar. Sepanjang hari Anda akan aman dan sehat, tetapi jika langkah pertama adalah kaki kanan, kecepatan mulus sepanjang hari ini semua akan terganggu, mungkin karena kaki kanannya keluar setengah jalan menuruni tangga ketika kaki kiri adalah langkah di udara dari tangga. Seseorang mungkin berguling ke rumah sakit, mungkin juga karena kaki kanan yang keluar duluan. Setelah keluar, kaki kiri tidak sengaja menginjak kotoran anjing. Dan hal-hal ini, jika dia keluar dengan kaki kirinya terlebih dahulu, dia bisa menghindarinya secara alami. Ini adalah efek kupu-kupu Feng Shui." Alena tampaknya memahami teori Feng Shui Tama. Selalu merasa seolah-olah ada sedikit kebenaran, tetapi juga merasa seolah-olah dengan sedikit misteri. Namun, dia tidak mengerti hal-hal yang dia tidak tahu. Sebagian besar waktu itu dengan sedikit hormat, jadi tidak menimbulkan pertanyaan. Dan di sisinya, Tama, saat ini, jauh di lubuk hatinya dia sedikit gugup dan khawatir. Dia tidak khawatir bahwa dia akan diekspos di depan keluarga kakek di malam hari. Tapi sulit untuk menahan diri, dengan perasaan berada di dekat mereka. Dalam hatinya, meskipun dia memiliki beberapa keluhan tentang apa yang telah dilakukan keluarga kakeknya saat itu. Namun secara tidak sadar, dia masih memiliki perasaan sedarah terhadap pihak keluarga ibunya. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, dia akan sangat dekat dengan mereka. Dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan gugup. Sementara itu, kakek nenek Tama, dengan beberapa anak mereka, telah tiba di gedung Anbang di Manhattan. Naik lift sampai ke lantai atas gedung Anbang. Nicholas menghela nafas dan meratapi istri dan anak-anaknya di sekitarnya.
Akan lebih baik jika Sarah masih ada. Dia berusaha keras untuk membangun gedung ini. Tapi setelah gedung ini benar-benar digunakan, dia tidak pernah datang sekalipun. Wanita tua itu buru-buru berkata, "Kamu baru sembuh dari penyakit serius. Jadi, jangan pikirkan hal-hal sentimental itu, dan jangan lupakan tujuan kita datang ke New York hari ini." Nicholas bertanya dengan wajah bingung, "Untuk apa?" Wanita tua itu berkata tanpa daya, "Aku baru saja memberitahumu lagi di dalam mobil. Kami datang ke New York hari ini untuk melihat konser tunangan Tama." "Oh," Nicholas mengangguk dan berkata, "Aku ingat, untuk melihat konser tunangan Tama." Setelah mengatakan itu, dia menatap wanita tua itu dan bertanya, "Bagaimana dengan Tama? Apakah dia datang juga?" Wanita tua itu menatapnya kosong dan berkata, "Tama belum ditemukan." Nicholas berkata dengan kesal, "Saya pikir mungkin otak saya tidak mengingat dengan baik. Tama telah kembali, tapi aku melewatkannya." Wanita tua itu menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Akan lebih bagus jika itu benar." Sambil berbicara, lift tiba di lantai paling atas. Sekelompok anak dan cucu, dikelilingi oleh keduanya keluar dari lift. Begitu lift keluar dari lantai atas gedung Anbang, ada lobi dengan jendela setinggi langit-langit dan pada saat itu, orang bahkan bisa melihat awan besar melayang, tidak jauh dari jendela. Gedung pencakar langit ini, yang diinvestasikan oleh Ibu Tama saat itu, memiliki tinggi total 370 meter, melebihi gedung Chrysler dan gedung Bank of America di New York. Properti keluarga Pollan terbesar, terbaik, dan termahal di Manhattan. Saat itu, Sarah Pollan bersikeras untuk berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan gedung Anbang. Terutama karena dia ingin menggunakan bangunan penting seperti itu untuk mendukungnya. Asuransi dan bisnis keuangan yang sangat penting baginya. Oleh karena itu, saat itu, dia baru berusia 20-an dan memimpin pendirian grup Anbang. Di bawahnya, selain gedung ini, ada perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan bank komersial. Asuransi dan keuangan tidak diragukan lagi adalah industri yang membutuhkan kepercayaan besar. Dan fakta bahwa keluarga Pollan membangun multimiliar dolar gedung Anbang di Manhattan adalah jaminan kredibilitas terbaik. Di dunia ini, ada banyak perusahaan asuransi dan keuangan. Tapi hanya sedikit perusahaan asuransi dan keuangan yang bisa membangun gedung pencakar langit di Manhattan, di mana setiap inci tanah adalah emas. Dan Anbang Group adalah salah satunya. Meskipun keluarga Pollan dimulai di Los Angeles tetapi menjadi sangat besar dan kuat. Dari dua tempat lain, salah satunya adalah Silicon Valley, yang lainnya adalah New York. Ketika Sarah berada di lembah Silikon, dia berinvestasi dengan harga yang sangat rendah di sejumlah besar perusahaan potensial di masa depan. Dan untuk lebih membantu investasi ini melakukan operasi modal yang lebih dalam, keluarga Pollan datang ke pusat keuangan Amerika Serikat, New York, di mana inti dari seluruh keluarga Pollan didirikan. Keluarga Pollan memiliki banyak perusahaan grup dan investasi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kelompok inti sebenarnya dari keluarga Pollan adalah grup Anbang. Setelah pembentukan grup Anbang, Sarah menggabungkan dana tersebut yang diinvestasikan di lembah Silikon ke grup Anbang, menjadikan grup perusahaan modal Ventura internet terbesar di Amerika Serikat sekaligus, dan juga perusahaan inti terpenting dari seluruh keluarga Pollan. Kakek Tama, Nicholas, telah bekerja di Anbang Mansion sebelum dia pensiun. Kemudian, dia menyerahkan pengelolaan bisnis keluarga kepada paman kedua Tama, Marco. Jadi ini menjadi kantor Marco. Pada hari kerja, hanya paman buyut Tama, Marshall, yang menemani pasangan tua itu di Los Angeles. Sementara paman kedua Marco, paman ketiga Martel dan bibi Teresa semuanya bekerja di New York. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.